Halo, Assalamualaikum. Hello students, how are you today? I hope you are fine. My name is Siti Apia. Welcome to my English class. We will learn about When I Was Child Part 2. That is recontext. Di bagian pertama anak-anak video sebelumnya yaitu simple past tense. Dan kali ini kita akan menggunakannya di dalam recontext. Tujuan pembelajaran yaitu kompetensi dasar 3.11, mengidentifikasi fungsi sosial, struktur kalimat, dan unsur kebahasaan beberapa teks personal recontext, lisan dan tulis, dengan memberi dan meminta informasi terkait pengalaman pribadi dan di waktu lampau. Pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Essential purpose, tujuan terpenting. The first, identify social function of recontext, mengidentifikasi fungsi sosial dari recontext. The second, identify structure text of recontext, mengidentifikasi struktur kalimat dari recontext. The third, identify language feature of recontext, mengidentifikasi karakteristik dari recontext. And the last, how to write recontext, bagaimana cara menulis recontext. Hi Amir, have you ever gone to other place with your family? Hello Sylvie, of course, I went to Bali with my family. Really? Yeah, that is wonderful experience. Had you important experience in your life, Sylvie? Yes, I have. When I child, I lost in the market. Tanya kepada Amir, pernahkah dia pergi ke suatu tempat dengan keluarganya pada waktu lampau? Dan Amir menjawab, ya, dia pernah ke Bali dengan keluarganya. Lalu Amir bertanya juga, punyakah kamu pengalaman penting dalam hidupmu gitu pada Sylvie? Dan Sylvie menjawab, ya, dia pernah hilang di pasar ketika dia kecil. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ke pembahasan kita yaitu tentang recontext. Definition of recontext is a text that retell about the past event or experience someone. Jadi recontext itu adalah sebuah teks yang menceritakan tentang kegiatan yang sudah lampau atau sudah dilalui atau cerita tentang pengalaman. Social function or recontext adalah fungsi sosialnya adalah retell about the past event someone. Jadi tujuan komunikatifnya menceritakan kembali peristiwa atau kejadian atau kegiatan yang sudah dilalui atau lampau atau pengalaman dengan tujuan menghibur pembaca. Generic structure of recontext, struktur kalimat dari recontext yaitu the first orientation, that is identification about who, when, where, the event that happened. Pengenalan siapa atau orang yang melakukan atau yang terlibat di dalamnya, serta waktu, tempat, situasi, dan lain-lainnya. The second, several of event, that is rangkaian peristiwa yang terjadi yang biasanya disampaikan secara urut. And the last, reorientation, that is the end of the story or conclusion, yaitu akhir dari cerita atau kesimpulan. Tapi tidak selalu ada kesimpulannya nak di dalam recontext ini. Language feature of recontext, karakteristiknya daripada recontext adalah use the simple past tense, menggunakan simple past tense. For example, we went to the zoo, I was happy, dan sebagainya. Use the conjunction dan time connectives, menggunakan kata hubung seperti and, but, the, after that, dan sebagainya. Use adverb or adverbial phrase, menggunakan kata keterangan atau runtutan keterangan seperti yesterday, at the house, slowly, dan sebagainya. Use action verb, misalnya went, slept, read, ran, brought,
dan menggunakan kata kerja ya. Went, pergi, slept, tidur, run, lari, brought, membawa. Okay, next, the students, there are 4 kind of the recontext. Ada 4 jenis dari recontext. The first, personal recon, merupakan recontext yang berfungsi menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Contohnya last semester's vacation. Misalnya saya pergi pergi ke Bandung pada waktu liburan, misalnya gitu. The second, factual recon, merupakan recontext yang berfungsi untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi, seperti laporan percobaan ilmu pengetahuan ataupun laporan kepolisian. Contohnya, here was a traffic accident. Misalnya ada kejadian di jalan raya, apa itu macet, apa itu terjadi tabrakan misalnya, dan sebagainya. The third, imaginative recon, yaitu recontext yang berfungsi menyajikan sebuah cerita imajinatif dan dituangkan dalam peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Jadi imajinatif itu terjadi sungguhan apa tidak dan dibuat cerita gitu, atau mengarang lah gitu ya. And the fourth, historical recon, ini adalah teks yang merupakan jenis dari teks recon yang berisi dan membahas tentang sejarah yang pernah terjadi pada dahulu kala. Misalnya kota Surabaya atau peperangan pada waktu Perang Dunia Kedua misalnya. And next to the example of recon text. In here the title Vacation to the Beach. Liburan di pantai. The orientation. Last week, I and my friends went to the beach after school. Minggu lalu, saya dan teman-teman saya pergi ke pantai setelah sekolah. We use public transportation. Kami menggunakan mobil umum. We arrived the beach at 4 p.m. Kami sampai di pantai jam 4 sore. The beach was beautiful and clean. Pantai sangat indah dan bersih. Okay, next. The several of the event. At the beach, it was fun. Sampai pantai kami sangat senang. We played football in the coastline. Kami bermain bola di pinggir pantai. After that, we built a castle from sand. Setelah itu, kami membangun sebuah kerajaan dari pasir. In the night, we made bonfire together. Tengah malam, kami membuat api unggun bersama. We roasted fishes and squids. Then we ate them. Kami membakar ikan dan cumi-cumi, kemudian kami memakannya. In the midnight, it was time to share our scary stories. Pada tengah malam, inilah waktunya untuk membagi cerita horor kami, one by one. We told our story. Kami berkata dalam cerita. Until late night, we fell asleep on the beach. Sampai tengah malam, kami tertidur di pantai. We woke up when the sun came up. Kami bangun ketika matahari muncul. Finally, we showered and got ready to go home. Akhirnya kami mandi dan bersiap-siap untuk pergi ke rumah. Okay, the reorientation. At that morning, we went home. Pada pagi itu kami pulang. It was a moment I never forgot. Itu adalah momen yang saya tidak bisa lupakan. Okay, student, it is for exercise. Find out the verb from the text. Temukan kata kerja
dari teks yang kita bahas tadi. This is the kata kerja past atau V2, kata kerja present V1 and meaning. For example, contohnya kata when yang berada di orientation. Kemudian when itu adalah kata kerja kedua dari go yang artinya pergi. Kedua use. Kemudian kata kerja pertamanya ada use and the meaning artinya adalah menggunakan. Oke, silahkan lengkapi list ini menjadi 15 kata. Oke, student, for the last, how to write three context. Bagaimana cara membuat three context? Think about it and this my trick. The first, determine the title. Tentukan judul. The second, determine who, where, when. Tentukan karakter siapa, kapan, kemana, di mana itu terjadi. The third, tell about several of events. Ceritakan serangkaian kejadian yang telah dialami. And the last, determine the end of the story or conclusion. Tentukan akhir cerita atau kesimpulan. Please you try to make a recontext based on my trick. In these templates of the recontext, the title, orientation, events, and reorientation. Okay, thank you for watching, and don't forget, please you like and subscribe. Don't forget to keep our body from the COVID-19. The first, wash our hand always, and wear the mask, and keep physical distancing, and don't go anywhere. Thank you. See you. Bye-bye.